Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih di pembahasan materi sejarah kebudayaan Islam. Kali ini kita akan membahas materi kelas 10 Madrasah Aliyah Sederajat bab 4 tentang perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Adapun yang harus teman-teman ketahui, Khulafaur Rasyidin ini terbagi menjadi 4 orang. Ada yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Pembahasan kita pada materi kali ini akan dimulai dengan biografinya, dan yang kedua pengangkatannya sebagai khalifah, dan yang ketiga ada substansi atau strategi dakwah yang dilakukan masing-masing khalifah pada masa itu. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Rasulullah. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah dan diberi julukan Abu Bakar. Bakar adalah nama unta yang masih muda. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Masa kepemimpinan Abu Bakar yang sangat singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan 10 hari. Beliau wafat pada 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 22 Agustus 634 Masehi setelah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Proses pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala tersiar kabar tentang meninggalnya Rasul, kaum muslimin diliputi kebimbangan tentang siapa pengganti pemimpin mereka. Saat itu, kaum Ansar terbagi menjadi 2 golongan besar, Aus dan Khazraj. Mereka berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah, sebuah balai atau tempat pertemuan, bermaksud untuk memilih pengganti Rasulullah dari kalangan mereka dengan menunjuk Sa'ad bin Ubadah. Sedangkan kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar sebagai kandidat pengganti Rasul. Setelah mereka berunding, maka diputuskanlah yang menjadi pengganti Rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq. Substansi dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, perang Riddah. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjabat, ada yang namanya perang Riddah. Nah, meninggalnya Rasulullah banyak menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum murtad. Kaum murtad di sini adalah setelah meninggalnya Rasul, ada sebagian yang keluar dari Islam, ataupun ada orang-orang yang masih mempertahankan keislamannya, namun tidak mau membayar zakat. Maka dari itu, Abu Bakar memerangi orang-orang tersebut. Khalid bin Walid adalah jenderal yang banyak berjasa dalam perang Riddah. Yang kedua, kodifikasi Al-Quran. Munculnya perang Riddah menimbulkan banyak korban termasuk para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Oleh karena itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Khalifah kemudian menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Selanjutnya adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah dilakukan seperti keinginan Rasul sampai menuju perbatasan Syria. Selanjutnya kita akan membahas khalifah kedua, yakni Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah kelahiran Rasulullah. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay. Umar mulai memegang tampuk kekhalifahan pada hari Selasa 22 Jumadil Tsani tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus tahun 634 Masehi. Umar bin Khattab wafat pada tanggal 3 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Masa kepemimpinan beliau adalah 10 tahun, 6 bulan, 10 hari. Pengangkatan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar menderita sakit dan merasa sakitnya semakin parah, beliau mengumpulkan beberapa orang pemuka sahabat. Nah, pemuka sahabatnya ini beberapa orang ya. Kemudian Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah selanjutnya. Selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Yang pertama, mengatur administrasi negara. Dengan mencontoh administrasi yang sedang berkembang di Persia, Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, diantaranya adalah Mekah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.
Yang selanjutnya adalah mengeluarkan undang-undang. Pada masa Umar, mulai diterbitkannya undang-undang dengan mengadakan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, dan mengatur kebersihan jalan pasar. Selanjutnya adalah membentuk departemen. Di antara departemen-departemen yang dibentuk ada jabatan kepolisian, mendirikan pengadilan, mendirikan departemen pekerjaan umum, dan mendirikan Baitul Mal. Adapun pada masa Umar bin Khattab telah ditetapkan tahun Hijriah dengan perhitungan hijrah Rasulullah ke Yathrib sebagai tahun pertama Hijriah. Selanjutnya khalifah yang ketiga yakni Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir di Mekah 5 tahun setelah tahun gajah. Ada juga pendapat yang mengatakan beliau lahir di Taif. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Abu As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nasabnya bertemu Rasul pada Abdul Manaf. Utsman bin Affan termasuk as-sabiquna al-awwalun atas ajakan Abu Bakar. Utsman bin Affan dibaiat menjadi khalifah pada hari Senin 28 Zulhijjah tahun 23 Hijriah dan mulai menjalankan tugas kekhalifahannya pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Wafat pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah bertepatan dengan 20 Mei 656 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 12 tahun. Pengangkatan Utsman bin Affan. Akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab diwarnai dengan penikaman yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Metode pemilihan khalifah baru yang digagas oleh Umar bin Khattab adalah musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang terbatas. Adapun majelis ini dinamakan dengan Ahlul Hali wal Aqdi. Setelah bermusyawarah di antara ke-6 sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya. Selanjutnya adalah substansi dan strategi Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia. Adapun selanjutnya adalah pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi perselisihan mengenai cara membaca Al-Quran. Utsman pun memutuskan untuk melakukan penyeragaman cara baca Al-Quran. Yang selanjutnya adalah khalifah terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi di kota Mekah. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abdil Muttalib, Ibnu Hashim, Ibnu Adi Manaf, Ibnu Qusay, Ibnu Kilab, Ibnu Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ali bin Abi Thalib termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun dari kalangan anak-anak. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib. Ketika terjadi pengepungan atas Khalifah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, Ali bin Abi Thalib meminta dua orang putranya, Hasan dan Husain, untuk menjaga Khalifah Utsman. Namun akhir dari pengepungan itu adalah meninggalnya Utsman bin Affan. Pasca peristiwa itu, para sahabat berkumpul dan mengutarakan pendapat mereka kepada Ali bin Abi Thalib agar Ali menjadi khalifah selanjutnya. Ali dibaiat menjadi khalifah pada tanggal 24 Juni tahun 656 Masehi di Masjid Nabawi. Selanjutnya adalah substansi dan strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, meredam beberapa pemberontakan yang terjadi seperti Perang Jamal antara Ali dan Aisyah, juga Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Yang kedua, memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Yang ketiga, mengambil kembali tanah yang dibagikan oleh Utsman kepada keluarganya dan mengembalikannya kepada negara. Baik, cukup sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Thank you. Don't forget like, comment, and subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.